Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita lagi nggak bahas channel-channel sebelah bang. Atau politik kita skip dulu ya? Iya kita nggak dulu ya. Lagi mau serius nih. Karena kita dianggap promosi. Iya kata netizen kita kayak mempromosikan channel sebelah. Siapa? Yang anti Jokowi katanya. Oh, Wih jadinya ini kan. Kenapa Cokro TV sekarang jadi promosiin channel sebelah? Kan mereka itu mencuci otak bangsa katanya. Enggak, kita julitin kok. Enggak. Kita julitin aja itu. Ini buat penonton yang bingung, itu artinya kita beberapa kali kan sudah bahas tentang beberapa channel yang secara konsisten tuh menyerang Jokowi. Iya. Tapi kan kita selalu membela Jokowinya dong. Iya. Benar. Kita tidak mempromosikan ya, kita berkomentar. Terus juga katanya Bang Ade jangan kayak gini Bang, peredaran darahnya gak lancar. Gak nyampe nanti. kok, jadi gak fokus, takut salah nama. Siap. Iya. Siap. Jadi saya gak boleh begini ya. Saya tuh begini bukan gaya loh. Karena kebiasaan Iya. Oh sekarang gini aja Bang. Iya. Gimana nih? Okay. Jadi kita hari ini bahas apa nih Ibu Kita Cindy? hari ini bahas yang serius-serius, yang sedih, yang lagi rame banget. Itu soal penyerangan rumah doa Bang di Padang, Sumatera Barat. Kampung Anda dan kampung Bapak. ya, Ya. sebagai orang Minang saya itu Kecewa, sedih, marah, malu ya dengan apa yang terjadi di Kota Padang ini kan. Kota Padang kan? Iya, Iya. karena jadi hari Minggu tanggal 27 Juli kemarin itu terjadi penyerangan rumah doa punyanya jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia di Padang, Sumatera Barat ya. Dan Rumah memang doa ya? Rumah doa, bukan gereja. Nah, disclaimer nih rumah doa ya, bukan gereja. Nah, jadi itu ceritanya itu semacam ada kegiatan ibadah anak-anak sama ya satu orang dewasa lah. Jadi ibaratnya kalau misalnya di Muslim tuh lagi ngajar ngaji. Iya. Nah, anak-anak itu sekitar 30-an orang. Terus pas lagi tengah-tengah ngajar itu si gurunya ini tiba-tiba didatengin sama ketua RT sama RW setempat situ. Dan akhirnya dipanggil lah. Jadi kan sisa anak-anak ini tiba-tiba di saat at the same time di saat yang sama itu datang sekelompok massa tuh bawa balok kayu sama pisau sama berbagai alat sajam lah, senjata tajam, terus sambil teriak-teriak, aku ingat banget, bubarkan gitu, pokoknya teriak-teriak. Dan akhirnya dari depan tuh itu benar-benar kaca dihancurin, dan anak-anak itu diseret suruh keluar gitu kan, keluar bubarin. Tapi ada yang ditendang ya anaknya. Ada yang anak-anaknya. Jadi dari 30 anak itu ada 2 yang jadi korban, di mana katanya sih dengar-dengar bahunya dipukul pakai balok kayu gitu. Bahu apa entah kepalanya atau korban nih tapi luka ya. Luka cukup serius dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan ya rame tuh, bener-bener chaos banget. Bahkan ya namanya anak-anak ya ngelihat aksi kayak gitu nangis lah semuanya gitu. Karena itu bener-bener kacau banget. Dan akhirnya langsung nyampe ke kabar ini ke wali kota Padang kalau nggak salah Pak Fadli Amran, dan akhirnya kabarnya sorenya langsung dimediasi. Dan diketahui ada 9 pelaku di situ ya, yang mungkin baru ketahuan. Itu kan banyak banget ya masanya, jadi bisa jadi lebih dari 10 atau berapa gitu. Dan biasanya yang ditangkap tuh adalah yang tertangkap kamera. Iya. Jadi dia lagi pas dia lagi mecahin kaca gitu kelihatan ya, gitu ya Bang. ada yang ngambil gambarnya atau ada CCTV atau. Tapi saya yakin kalau ngeliat videonya ya itu jauh lebih banyak daripada cuma 9. Bahkan 15-20 orang mungkin gitu, nggak tahu. Mungkin lebih, kita nggak tahu. Iya, dan sorenya tuh dilakukanlah semacam mediasi. Di situ ada Pak Fadli juga kabarnya, ada pihak GKSI-nya si pihak gereja, pelaku 9 pelaku, dan FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama gitu. Dan ya akhirnya damai, tapi nggak, tetap proses hukum berlanjut gitu. Karena kalau yang aku dengar nih, aku ingat banget dari salah satu pihak gerejanya, dia bilang gini, kami damai, kami maafkan karena itu yang memang itu yang diajarkan ke kami gitu, memaafkan. Ajaran agama ya. Iya, tapi hukum harus tetap berlanjut. Coba sekarang bayangkan kami yang berbuat demikian, tapi kami yang juga minta damai ke Anda. Apa Anda maafin? Enggak kan gitu. Dan akhirnya ya aku kayak ya iyalah wajar orang. Bahkan sampai ada korban jiwa ya, luka-luka dua anak gitu. Enggak, bukan korban jiwa. Korban luka maksudnya. Korban luka. Even yang pemimpin GKSI-nya itu bilang kalau misalnya tempat ini itu buat narkoba, buat jual miras, silahkan geruduk aja. Tapi kan ini masalahnya saya lagi ngajarin doa-doa gitu. Dan
ya akhirnya tetap ya damai tapi tetap berlanjut gitu Bang, karena kan kasus ini tuh udah diproses sama Polda Sumber dan baru ya setelah dilakukan penyelidikan, lagi penyelidikan sih intinya, itu baru 9 yang ketahuan, masih terus diproses gitu. Tapi kalau buat saya nih ya, sayangnya ya, misalnya tadi Anda menyebut wali kota kan ya, Cindy ya, wali kota tuh bilang bahwa ya dia tentu saja menyayangkan dan menganggap bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Tapi dia mengatakan bahwa ini semua terjadi karena kesalahpahaman. Miskomunikasi. Dia membantah. Kan kemudian juga ada pernyataan dari para aktivis di Sumatera Barat di Kota Padang itu kan. Itu yang juga mengatakan bahwa ini persoalannya adalah persoalan kesalahpahaman. Jadi gini, yang disebut salah paham tuh ini. Mereka itu menyangka bahwa itu gereja. Jadi gini, menurut mereka kalau orang beribadah nih, orang-orang Kristen beribadah, dia harusnya beribadah di gereja, di rumah ibadah. Di rumah ibadah. Artinya dalam hal ini dia menganggap harus gereja. Loh ini kan bukan gereja, dia bilang. Jadi mereka menganggap ini kan bukan gereja, nggak ada izinnya nih sebagai gereja. Jadi harusnya nggak dipakai buat tempat berdoa. Ngerti nggak? Iya. Nah buat saya itu kan sangat rendah ya. Benar. Maksud saya begini. Kita orang Islam nih, kita pernah ngaji nggak sih? Ngaji. Kita pernah sholat taraweh nggak sih? Sholat taraweh itu artinya rame-rame. Itu Cindy, ya. Kita pernah nggak buka puasa bersama, yang ditutup dengan sholat misalnya? Pernah. Itu bisa nggak kita lakukan di rumah kita? Bisa. Bisa banget. Bisa beribadah seperti itu, sholat rame-rame itu bisa dimanapun, nggak mesti di masjid dong. Di lapangan bisa. Dan seperti yang Cindy bilang, ini kan sama kalau padanannya di kalangan umat Islam adalah mengaji, diajar oleh seorang guru mengaji. 30 murid belajar ngaji, mungkin menghafal Al-Quran. Boleh nggak bukan di masjid dilakukannya? Boleh lah. Ya boleh lah. Nah makanya ini kok jadi kesalahpahaman? Enggak, ini bukan soal kesalahpahaman nih. Anda itu memang nggak suka aja ada orang-orang Kristen beribadah, belajar. Anda bisa bedain dong bahwa itu bukan ibadah, itu bukan gereja kan? Kan kelihatan lah itu bukan gereja, itu rumah. Ya. Taunya dilihat di dalam, ada orang-orang sedang berdoa. Terus kalian marah. Kan it doesn't make sense. Dan wali kotanya seperti membenarkan dengan mengatakan ini terjadi kesalahpahaman. Enggak, ini bukan kesalahpahaman menurut saya. Ini emang kebencian terhadap Kristen di kalangan kelompok-kelompok Islam. Ya istilah yang sering kita gunakan adalah Kristofobia. Kan ada tuh dikatakan Islamofobia. Kalau di Barat tuh misalnya ada serangan terhadap kelompok Islam, wah Islamofobia. Nah yang terjadi di Padang ini adalah Kristofobia. Wakil Gubernur Sumatera Baratnya juga kan kayak membenarkan kan, dia malah bilang ya ada asap pasti ada api katanya. Kejadian ini tentu nggak ada asap kalau nggak ada api. Kejadian ini tentu ada penyebab dan kami sedang dalami secara menyeluruh gitu. Kan kesannya kayak kok Anda wakil gubernur loh. Iya, kok jadi kayak membenarkan gitu loh. Kejadian dan ini. Ya itu benar, dan terlihat ya kalau misalnya mungkin para penonton bisa lihat juga Instagramnya beliau gitu. Itu dalam pernyataannya seolah kayak lebih ke gimana caranya dia membersihkan nama Sumatera Barat dari status atau label intoleransi itu. Dia fokusnya ke situ. Siapa nih? Si wakil gubernur. Ya. Nah, justru karena kamu ngomong begitu, orang justru akan menganggap ya emang iya nih Sumatera Barat ya sebuah wilayah di Indonesia yang sama sekali tidak menghargai orang-orang Kristen kan. Ya bayangin dia menganggap bahwa orang Kristen tidak boleh beribadah. Itu kurang apa lagi? Itu jelas banget itu kan, kayak istilahnya kalaupun memang, kalau aku mikirnya gini sih, kalau misalnya memang ya niatnya hanya mempertanyakan, kan bisa dong ditanya, itu kan ada orang dewasanya ya, ditanya baik-baik, lagi ngapain nih. Kalaupun misalnya mereka mempertanyakan izin, mah udah ada izinnya. Maksudnya diomongin baik-baik aja. Pelan-pelan. Satu, emang perlu izin buat beribadah? Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu, itu menurut saya paling basic tuh. Misalnya pembelaan mereka gitu bang. Kita nggak bisa terima. Ya, bahwa mereka mempertanyakan orang mendirikan ibadah, mendirikan gereja aja, menurut saya udah
persoalan serius nih, Anda kalau untuk mendirikan gereja harus ada izin ini, ada izin itu, SKB 2 menteri. SKB 2 menteri bla 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 kan? Iya. Ini bukan gereja, ini adalah sebuah rumah dipakai oleh orang-orang Kristen, anak-anak ya, ingat ya, anak-anak Kristen belajar tentang agama. Itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk berbuat lebih baik, menyebarkan kasih, kan itu yang dilakukan. Iya. Benar kata Egra tadi, kecuali narkoba, prostitusi, judi, sambung ayam, nggak tahu lah, judol, judol apa? Ya itulah segala macam itu. Ya, kan enggak ini. Enggak. Kenapa ada orang-orang Islam yang menganggap orang beragama lain nggak boleh beribadah? Benar. Apa karena kepemilikan? Kepemilikan apa? Minang sama dengan. Oh, nah iya. Nah, ini ada persoalan yang lebih serius sebenarnya. Oh iya. Ya. Jadi gini. Saya itu orang Minang. Oke. Kamu juga kan? Iya, Jawa Padang. Ada Minangnya nih orang. Ada Minangnya. Tapi kita sebagai orang Minang kan, kalau saya tanya, kau bangga gak sih dengan keminangan kamu? Dulu saya tuh bangga, Sin. Kenapa? Karena saya gak pernah tinggal di Padang, gak pernah tinggal di Sumatera Barat tepatnya ya. Gak pernah ke kampung? Gak pernah. Pernah datang karena misalnya ada kerjaan, kita datang ke sana kan bisa aja lah ya. Tapi dulu saya tuh bangga dengan keminangan saya. Orang tua saya tuh Minang yang tulen gitu. Tapi Minangnya orang tua saya ya, itu sangat pluralis, sangat beragam, sangat menghargai orang beragama lain, sangat terbuka cara berpikirnya. Dan ada begitu banyak tokoh orang Minang yang terkenal. Saya nggak tahu kalian nih generasi Z nih tahu nggak sih tokoh-tokoh Minang yang pinter, yang terkenal, yang nasionalis? Buya Hamka. Ya, wah kamu walaupun anak Z kenal ya Buya Hamka. Ada nggak? Kita research. Nggak, tapi kamu tahu kan Buya Hamka? Ya. Terus ada lagi nggak yang kamu kenal? Tokoh politik siapa? Muhammad Hatta. Oh, yeah. Ingat nggak presiden wakil presiden kita dulu? Bung Karno, Bung Hatta. Bung Hatta tuh orang Minang. Dan cara berpikirnya tuh pluralis sekali. Bineka banget. Orang Minang. Ya. Ada lagi yang orang lain yang kamu ingat? Siapa namanya? Agus Salim. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Wah, udah pinter, bahasa Inggrisnya jago, mewakili Indonesia ketika ketemu dengan Belanda dan masyarakat internasional. Itu juga luar biasa, cara berpikirnya terbuka, sangat pluralis. Toleran ya? Sangat toleran. Ada yang namanya Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia juga. Itu juga begitu ciri-cirinya. Pernah dengar Tan Malaka nggak? Kan Tan Malaka yang kayaknya sih dia nggak Islam amat tuh dia rada-rada komunis soalnya, atau tokoh komunis. Bukunya Madiloh ya. Ada begitu banyak lah tokoh-tokoh Islam di masa lalu itu yang luar biasa saya kagumi. Dan bahkan jangan lupa Buya Hamka itu kan, Buya Hamka tuh salah seorang ulama paling terkenal di Indonesia kan. Adiknya beragama. Agamanya Kristen. Adiknya beragama Kristen. Masuk Kristen. Dan nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan Buya Hamka. Satu lagi, adiknya Haji Agus Salim itu juga Kristen. Itu orang Minang yang menjadi Kristen. Jadi dulu itu orang Minang tuh mengagumkan. Kalau zaman sekarang orang Minang yang terkenal tuh contohnya siapa? Ayo, Jeffrey Giovanni. Orang yang mendirikan PSI. Itu Minang banget dan pluralis banget. Ada banyak lah, ada tokoh-tokoh lain ya. Ada Armando enggak? Ya Armando. Jadi saya tuh dulu besar dengan melihat budaya Minang tuh budaya yang sangat kosmopolit, sangat global, sangat terbuka. Modern bahkan ya, maju gitu. Bukan maju, modern sih, iya, maju, modern, betul, modern.
betul-betul modern. Bahkan kita juga bangga menganggap kita tuh lebih pintar dari orang-orang lain di zaman itu ya. Di zaman itu. Sekarang ngelihat ini semua, bayangin ya, mereka itu tadi yang saya katakan, orang-orang Kristen ini lagi belajar agama. Ya. Sekarang saya tanya sama kalian, di mata orang Islam, dalam ajaran Islam, kita diminta untuk membenci orang Nasrani nggak? Kristen nggak? Iya. Nggak, kalau doktrin aku sih. Doktrin saya kaget ajaran aku dulu. Kalau di Islamnya tidak. Gitu. Tapi banyak orang Islam yang diajari begitu oleh ustadz, oleh guru-guru agama tuh benci si Cindy nih. Perangilah kafir. Iya. Perangilah dia. Kalau Islamnya sendiri tidak sebetulnya. Dalam ajaran Islam nggak ada itu. Dari yang misalnya Islam masuk ke agama lain dibilang murtad. Dan murtad itu boleh dihukum mati. Iya, halal darahnya. Ada yang begitu-begitu nih. Ada. Nah, saya duga Islam yang sekarang lagi nyebar di Sumatera Barat tuh yang seperti ini. Yang benci banget sama orang Kristen. Ya. Padahal tadi kan saya bisa bilang, Buya Hamka adanya tuh Kristen. Harusnya dia murtad, harusnya dihukum mati dong. Enggak, sama sekali, ya. Jadi kayaknya ini orang-orang Islamnya Minang ini udah berubah dari orang Islam Minang yang dulu nih, yang ayah saya gitu ya, dan Bung Hatta dan Pak Natsir dan siapa namanya, satu lagi yang harus saya sebut Bung atau siapa? Bung Syahrir namanya. Sultan Syahrir. Pintar kamu? Ya, aku sejarahnya bagus. Itu orang-orang terbuka. Nah, nggak tahu kenapa ini generasi yang sekarang ini nih, yang lagi ada di Padang, di kota Padang, itu kok cara berpikirnya jadi begitu ya? Ya. Jadi kayak tadi, ini kesalahpahaman. Kami akan melakukan penyelidikan. Enggak, itu nggak usah bikin ya boleh lah. Tapi jangan nanti dulu, kita harus melakukan penyelidikan dulu. Nggak ada, yang harus dikecam sekarang adalah pelakunya, penyerangannya. Ya. Tapi jangan-jangan ini ada kaitannya dengan semacam nilai-nilai yang ada di sumber bahwa or something yang ini kalau Minang itu kan katanya kan adatnya itu bersumbernya tuh dari syariat Islam. Apa namanya nih? Adat Basandi Syarak, syarat Basandi Kitabullah. Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Artinya adat itu, adat Minang tuh sendinya adalah kitab Allah. Kitab Allah tuh artinya adalah Al-Qur'an. Ya. Adat Basandi sorry. Adat Basandi Syarak tuh artinya syariah. Syariah hukum Islam. Syariah Basandi Kitabullah. Kitabullah tuh kitab Allah. Ya. Taruhlah, saya mau bilang itu sebetulnya kesepakatan para pemuka adat abad 19. 1800-an lah ya. 1800-an. Ya. Maksud saya itu kan bukan sebuah hukum. Itu kayak para pemuka adat tuh kumpulan. Kita bersepakat nih ya. Kan waktu itu barangkali kan di masa lalu memang yang tinggal di daerah Sumatera Barat misalnya semua orang Islam. Ya. Apakah itu mau kita gunakan sekarang? Kan enggak juga dong, enggak harus. Kecuali itu misalnya Tuhan mengatakan, ini kan bukan Tuhan mengatakan. Ini yang mengatakan para pemuka adat. Ya. Nah, tapi kedua yang menurut saya lebih mendasar. Kalau dia bilang Islam itu melandaskan diri pada Kitabullah, pada Al-Quran. Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran ada nggak sih ajaran yang melarang Kristen hancurkanlah rumah ibadah? Nggak ada. Nggak ada dong. Nggak ada dong, masa wahai anak-anakku hancurkanlah umat, nggak ada. Wahai umat Islam, seranglah orang-orang Nasrani. Jangan biarkan anak-anak mereka itu belajar di rumah doa. Alkitab di rumah doa. Nggak ada bro, sis. Nggak ada sama sekali. Islam justru mengajarkan apa yang kamu bilang tadi sebelum acara, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam beragama. Bahasa Arabnya apa?
La ikroha fiddin. Nah, rahmatan lil alamin. Keluar Minangnya. bukan keluar Minangnya. Bukan rahmatan lil alamin, itu artinya rahmat bagi sekalian alam. Oh. Ya, Kalau ini adalah tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Dan sebenarnya tradisi hubungan Islam dan Kristen dalam sejarah masa lalu itu baik-baik aja. Ya ada perangnya, ya, tapi ada banyak juga yang baik-baik saja. Salah satu pemuka yang menyelamatkan orang-orang Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup waktu itu, kan Nabi Muhammad itu umat Islamnya diserang tuh di Mekah oleh orang yang disebut kaum jahiliyah. Nabi Muhammad mengirim para pengikutnya itu kemana coba? Ke sebuah daerah yang pemimpinnya adalah Raja Kristen. Dan diterima oleh Raja Kristen itu. Oke? Sama Raja Kristen itu dibilang, sini kalian ajaran kalian tuh mirip-mirip sama ajaran kami. Sini kami lindungi. Ketika datang terus orang-orang jahiliyah ke daerah tersebut dan minta agar kembalikan orang-orang Islam ke tangan kami, dibilang, no way, kata si raja ini. Enggak, ini agama yang mirip sama agama kami. Kami bersaudara, katanya. Jadi saya mau bilang sama orang-orang yang menyerang Kristen, di masa lalu orang-orang Kristen itu menyelamatkan ya nyawa orang-orang Islam. Perang juga ada. Tapi juga ada cerita-cerita yang indah yang harmonis dan seterusnya. Jadi mengatakan bahwa nggak boleh ada orang Kristen di Minang, it doesn't make sense. Kan ada narasinya, Bang. Kalau misalnya Muslim Minang dia lock out tuh pindah agama ya, pindah agama dari Islam terus ke agama lain misalnya Kristen gitu ya, itu auto keluar dari Minang. Iya. Ada narasinya kayak ada narasinya. Dan itu masuk ke itu yang ngomong juga ada Gen Z, Bang. Gen Z ada ngomong itu juga. Ya karena Gen Z yang di Minang tuh pasti. Iya, yang di Minang. Ya. Dia ngomong itu. Jadi seenak-enaknya aja. Jadi kalau saya nih masuk Kristen, saya bukan Minang lagi. Lah, gimana? Saya kan darahnya darah Minang. Itu dia. Ya, gak bisa dihilangkan lah, tetap ada darah Minang. Ini kan misalnya taruhlah, gerakan harusnya bahasa Syara, bahasa Syariah, Kitabullah. Dia nggak pakai jilbab, harus keluar dari Minang. Kan enggak, tapi Islam. Kan Islam. Iya. Ini siapa yang berhak nentuin bahwa lo harus keluar dari Minang dan atau mengatakan bahwa semua orang di Sumatera Barat harus beragama Islam? Itu according to whom? Tapi kalau misalnya memang berpegang pada hukum adat yang terjadi di awal abad 19, ya memang mungkin pegangan mereka itu, walaupun pasti bukan pembelaan kita. Kita mikir kayak, lah itu kan istilahnya bukan dari Tuhan. Iya, bukan dari Tuhan, gitu. Ya. Ya, jadi maksudnya mereka tetap berpegang pada itu, Bang. Apapun alasannya. Emang paham gak sih? Iya, paham. Tapi saya sebagai orang Minang, saya akan bilang, itu tergantung interpretasi kalian dong tentang itu. Iya. Bahkan ada TikToker yang bilang, ya sebenarnya secara teknis bisa aja orang Minang itu pindah agama ke Kristen, tapi nggak bisa dibilang kalau dia masih Minang. Kayaknya kalau secara adat mustahil deh gitu. Pakai kata mustahil deh gitu. Tapi bahkan sekarang nih ya, taruhlah nih orang-orang Minang yang zaman sekarang itu percaya bahwa Minang itu hanya buat orang Islam, ya. Tapi kasus penyerangan terhadap anak-anak Kristen ini kan gak ada hubungannya sama itu dong. Iya. Ini kan anak-anak, barangkali mereka memang bukan orang Minang. Ini anak-anak yang barangkali datang dari keturunan Tionghoa, keturunan Jawa, keturunan di situ ada Pulau Nias namanya, di Sumatera Barat, ya kan? Iya. Mungkin itu, ya. Nah orang-orang ini nih, orang-orang yang bukan murtad jadi ya. Ini orang-orang Kristen ini mau beribadah di Kota Padang itu. Terus hak lu apa untuk melarang itu? Apa haknya? Nggak ada dong. Oke, orang Minang tuh semua harus Islam. Go ahead. Ya. Saya sendiri kan sebenarnya udah dipecat dari Minang. Oke. Bisa ya? Bisa. Ada pemuka adat yang nggak suka sama saya terus bilang, Ade Armando kita pecat dari Minangkabau. Buat saya itu ya terserah lu. Ya gak ngaruh sih ya Pak, kan tetap ada darah Minang ya. Iya. Dan kalaupun lu gak ngakuin gue Minang juga gak apa-apa ya. Gak ngaruh ya. Gak ngaruh. Ya. Cuman saya akan selalu mengatakan saya itu Minang. Yeah. Tapi kembali ke tadi ya. Jadi Anda tuh gak punya hak sedikit pun. Even kalaupun
kitabullah tadi, bersandi syara tadi, itu benar. Anda nggak boleh untuk melarang hak orang untuk beribadah. Benar. Ini lagi belajar malah, sedang belajar beribadah. Lagi belajar berdoa. Salahnya itu di mana? Ya, ini orang-orang memang menurut saya sih nggak belajar Islam. Iya, jadi ini si Gen Z yang kamu sebut tadi, saya duga emang nggak belajar. Tapi kalau menurut aku ya nggak belajar pasti sih, atau mungkin dia belajar di orang yang salah gitu. Bisa jadi. Cuman terlepas dari itu bisa aja sebenarnya kayak Minang, bahkan Sumatera Baratnya sendiri dan Aceh itu tuh satu golongan, satu circle yang memang mereka mengklaim, entah klaim dari mana, bahwa mereka daerah Islam. Kayak misalnya Aceh, Serambi, Mekah, ya kan? Pasti kayak entah di Aceh atau gimana pasti bakal ada pelarangan ibadah or something. Ada juga beritanya gitu, mungkin para penonton bisa cari. Tapi ya dua daerah ini nih ya, dan daerah lain ya mungkin kayak Aceh, Sumbar tuh pasti ada semacam klaim-klaim bahwa ya kita daerah Islam, lu kalau emang nggak terima ibadahnya diusir atau apa ya silahkan pindah ke daerah lain, kayak gitu kan. Nah, dalam hal ini saya sebagai orang Islam akan menggugat pernyataan itu. Emang Islam itu artinya melarang orang Kristen? Taruhlah benar ini daerah khusus Islam. Kalau namanya daerah khusus Islam ya udah susah ya. Ya, tapi kalau ini daerah istimewa Islam gitu kan, misalnya gitu. Ya, itu yang dilakukan di Aceh kan. So ada orang Kristen datang ke sana. So orang Kristen itu membangun gereja. Lo berhak melarang dia bangun gereja? Nggak berhak menurut agama Islam. Seharusnya. Jadi jangan dibela-belain juga Sin, menurutku. Nggak dibela Bang. Iya, I know. Nah, pemikiran mereka gitu. It cannot be justified. Iya sih. Itu nggak bisa dijustifikasi. Dan ingat ya, ini orang-orang Minang nih barangkali saking sombongnya ini dengan diri mereka. Ya, ini yang Minang yang menyerang itu ya. Mereka ingin mensterilkan daerah mereka dari orang-orang bukan Islam. Artinya membersihkan, mengusir semua orang-orang non-Islam keluar dari sana, misalnya. Yang rugi itu kalian. Yang rugi itu Minang. Karena dalam hal ini era sekarang udah era apa? Globalisasi. Iya betul. Ya. Orang berlalu lalang dari satu tempat ke tempat yang lain, uang berlalu lalang dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Bisnis, politik, ekonomi, budaya. Terus kalian mau tuh mengurung diri. Orang Minang tuh mengatakan kami hanya untuk orang Minang. Orang non Minang nggak boleh masuk. Waduh. Serem ya. Serem amat. Iya. Ya. Emang yang pinter sekarang orang Minang. Dulu sih iya. Iya. Mungkin ada sekarang tapi nggak banyak. Nggak, ya pasti banyak orang-orang pinternya. Cuman kalau Anda menutup diri dari misalnya gini, ada investor mau masuk. Iya. Ya. Tapi Kristen. Wah. Dan non Minang. Non Minang, non Kristen. Oh ya. Kalau Minang Kristen dan non Muslim. Iya. Kalau dia dia non Minang non Muslim. Oke, tapi yang paling serem tuh emang non Muslimnya itu. Yang paling ditolak kan. Ngerti nggak? Ini dari Amerika, dari Jakarta lah. Iya. Dia lihat wah ini alam wisatanya Sumatera Barat nih indah ya. Iya. Saya investasi di sini ya. Tapi bikin hotel, ditanya dulu. Kamu agamanya apa? Konghucu gitu. Atau Kristen? Wah, nggak bisa. Apa enggak Muslim, Minang tapi liberal ya. Ya, itu mungkin masih bisa diterima. Masih bisa karena statusnya masih Islam. Masih Islam. Kan orang-orang itu selalu percaya yang masuk surga hanya orang Islam. Betapapun nggak sholat gitu kan. Iya, memang. Iya kan? Iya. Nah, sekarang orang mau investasi, turis asing mau jalan ke kemana, ke Minang, ke Sumatera Barat. Tapi dia perlu juga gereja dong. Dia harus ke gereja setiap hari minggu. Nggak boleh. Lo kan orang bukan Islam. Apa enggak misalnya turis gitu mau datang terus ya kan misalnya daerah syariah. Jangan pakai ini pendek gitu. Nggak, itu masih itu terjadi. Masih bisa terjadi kan? Ya orang juga si turis kalau cuma disuruh pakai celana panjang ya nggak apa-apa lah gitu ya. Alamnya indah ya nggak apa-apa kan. Tapi kalau sekarang Anda bikin peraturan demi peraturan yang mempersulit komunikasi antara orang Islam dengan non Islam,
Yang rugi tuh mereka. Gak bakal maju, jadi maaf ya, terbelakang jadinya. Kuatirnya gitu. Mengkotak-kotakan ya. Nggak akan bisa, nggak akan maju. Wong ilmu pengetahuan nggak dikuasai orang Islam kok, ya kan? Orang-orang pinter, misalnya sekolah-sekolah bagus yang ada di Jakarta tapi dia non Muslim, nggak bisa dibangun di sana. Jadi saya mau bilang sama orang-orang yang menyerang para anak-anak yang sedang belajar tadi berdoa itu, apa yang kalian lakukan itu menghancurkan Minangkabau, menghancurkan Sumatera Barat, menghancurkan Padang. Percaya deh, Anda bisa menjadi lebih terbuka, berkomunikasi dengan pihak manapun, bekerja sama dengan pihak manapun, ya, menerima orang lain dari manapun, berpikiran terbuka kepada ide apapun gitu ya. Itu pasti akan membawa kemajuan. Dijamin. Dan aku mungkin agak marah atau gimana, dan maaf kalian pengecut, kalian korbannya anak-anak loh. Iya anak-anak ya. Anak-anak trauma bener-bener. Bahkan anak-anaknya ini dari baru umur 8-11 tahun loh. Kayak masih apa ya? Masih istilahnya berpikir nih apa ya gitu. Jadi istilahnya aduh pengecut banget gitu, bener-bener yang bahkan dipukul itu, ditendang. Dipukul kayak kalian manusia bukan sih gitu. Betul. Saya ngerti Cindy. Cindy ini Kristen ya. Saya dalam hal ini terpaksa harus mengatakan ya kita yang minta maaf ya. Orang-orang Islam minta maaf sama teman-teman Kristen. Tapi apa yang dilakukan oleh si para pengecut yang disebut tadi Cindy itu did not represent us. Did not represent the majority of Muslim di Indonesia. Dan karena itu saya berharap nih sebetulnya memang ada tindakan tegas. Betul harus ditangkap. Dan menurut saya Pak Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia memang harus sama-sama mengingatkan orang-orang Islam, nggak boleh mereka melakukan itu terhadap apakah umat Kristen, umat Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan agama-agama kepercayaan lokal. Ya kita saling hormati lah. Saling hormati. Ntar kalau misal udah rame minta damai. Kayak yang kemarin yang di Sukabumi, udah rame ditangkap pelakunya, keluarganya datang ke KDM. Kan ini tulang punggung. Yang di Cidahu. Jadinya gitu. Sorry ya saya jadi ketawa. Iya. Kan maksudnya kayak ya mikirlah gitu, masa orang ibadah digeruduk, ntar udah rame ya damai aja lah, ya nggak mungkin ya. Coba bayangin aja Islam, kita lagi sholat nih Allahu Akbar, tiba-tiba kan kita mungkin kita nggak bakalan mau damai kan sebagai orang Islam. Mungkin maksud rekan Egra ini adalah apa yang terjadi di Cidahu beberapa waktu lalu, yang retret di Sukabumi. Sekarang berulang lagi. Dan itu Bang, itu rentang waktunya nggak lama loh. Sebulan ya? Sebulan. Itu Juni atau Juli? Itu Juni. Sekarang Juli. Kok bisa begitu? Dan sebentar lagi hari kemerdekaan. Aduh, jangan lagi lah. Ini kan hari kemerdekaan Indonesia nih bentar lagi nih. Iya, bentar lagi hari kemerdekaan. Udah kalian ini aja apa borong diskon apa kek, nggak usah geruduk-geruduk gerai. Persiapin panjat pinang gitu kan. Panjat pinang kek, iya benar. Saya sebagai orang Minang merasa malu mendengar komentar-komentar kalian. Iya kan, sedih lah. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.